Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mardiana Eka Putri, calon Guru Penggerak Angkatan 10, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi artinya pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas kita. Kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya. Pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, antaranya adalah 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid atau interest. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat murid bisa berkembang. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid atau learning profile. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Diferensiasi konten. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, atau profil belajar murid. Misalnya, guru menyediakan bahan bacaan pada tingkat kesulitan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan murid dengan tingkat penguasaan yang beragam. Diferensiasi proses. Strategi pembelajaran berdiferensiasi proses mengacu bagaimana murid akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari. Misalnya, guru menyusun kelompok dengan beragam tingkat kemampuan, memungkinkan murid bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Diferensiasi produk.
Murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat voicemail, tulisan, infografis, mind map, video, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif untuk dapat menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan adapun kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.